Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Nama saya Yuka Faharul Rozi. Nama saya Nur Fatimah. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu paradigma penelitian kualitatif. Paradigma sering juga disebut perspektif atau cara pandang, atau pandangan dunia, atau aliran pemikiran atau mazhab. Paradigma itu sendiri dapat didefinisikan sebagai satu set profesi yang menjelaskan bagaimana dunia dipahami, cara menyederhanakan kompleksitas dunia nyata, memberitahu peneliti dan para ilmuwan secara umum tentang apa yang dianggap penting, sah, dan rasional. Penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Jenis penelitian ini berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Max Weber ke dalam sosiologi. Dalam perkembangannya, belakangan ini nampak istilah penelitian kualitatif telah menjadi istilah yang dominan dan baku, meskipun mengacu pada istilah perbedaan dengan pemberian karakteristik yang berbeda pula. Namun, bila dikaji lebih jauh, semua itu lebih bersifat saling melengkapi atau memperluas dalam suatu bingkai metodologi penelitian kualitatif. Sementara itu, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik atau fenomenologis. Untuk lebih memahami landasan filosofis kedua paham tersebut, berikut ini akan diuraikan secara ringkas kedua aliran paham tersebut. Yang pertama yaitu positivisme, merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Ia seorang yang sangat miskin, hidupnya banyak mengandalkan sumbangan dari murid dan teman-temannya. Lain dari itu, filosof Inggris John Stuart Mill, juga seorang ahli ekonomi, meninggal pada tahun 1857. Meskipun demikian, pemikiran-pemikirannya cukup berpengaruh, dituangkan dalam tulisan-tulisannya antara lain Cours de Philosophie Positive atau kursus filsafat positif, dan Système de Politique Positive atau sistem politik positif. Yang selanjutnya itu tingkatan teologi atau etat teologi. Pada tingkatan ini manusia belum bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan sebab akibat. Segala kejadian di alam semesta merupakan akibat dari perbuatan Tuhan dan manusia hanya bersifat pasrah. Selanjutnya yaitu etat metafisiki. Pada dasarnya tingkatan ini merupakan suatu variasi dari cara berpikir teologis di mana Tuhan atau dewa-dewa diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak, misalnya dengan istilah kekuatan alam. Selanjutnya yaitu etat positif. Pada tahapan ini manusia sudah menemukan pengetahuan yang cukup untuk menguasai alam. Jika pada tahap pertama manusia selalu dihinggapi rasa khawatir berhadapan dengan alam semesta, pada tahap kedua manusia mencoba mempengaruhi kekuatan yang mengatur alam semesta, maka pada tahap positif manusia lebih percaya diri dengan ditemukannya hukum-hukum alam. Dengan bekal itu manusia mampu mendudukkan atau mengatur pernyataan yang mengimitasi adanya pemisahan antara subjek yang mengetahui dengan objek. Selanjutnya yaitu fenomenologi. Edmund Husserl adalah filosof yang mengembangkan metode fenomenologi. Dia lahir di Prostejov, Cekoslovakia, dan mengajar di berbagai universitas besar di Eropa. Tulisan-tulisannya dapat diselamatkan oleh
kaum Nazi dengan membawa seluruh buku dan tulisannya ke Universitas Leuven, Belgia, sehingga kemudian dapat dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara tulisannya adalah seperti Logische Untersuchungen atau penyelidikan logis, dan Ideen zu einer reinen atau gagasan-gagasan untuk suatu fenomenologi murni dan filsafat fenomenologi. Dalam pemahaman fenomenologi sebagaimana diungkapkan oleh Husserl, bahwa kita harus kembali kepada benda-benda itu sendiri. Objek-objek harus diberikan kesempatan untuk berbicara melalui deskripsi fenomenologis guna mencari hakikat gejala-gejala. Perbandingan tataran filosofis. Kedua aliran filsafat tersebut terus berkembang dengan dukungan pengikut-pengikutnya, yang dalam wacana metodologi penelitian telah mendorong lahirnya paradigma penelitian kuantitatif atau positivisme dan paradigma penelitian kualitatif. Kedua paradigma pendekatan penelitian tersebut nampak sekali mempunyai asumsi atau aksioma dasar filosofis dan paradigma berbeda yang menurut Lincoln dan Gubab perbedaan tersebut terletak dalam asumsi atau aksioma tentang kenyataan, hubungan pencari tahu dengan tahu yang diketahui, generasi, kausalitas, dan masalah nilai. Dalam pandangan positivisme, dari sudut ontologi, meyakini bahwa realitas merupakan suatu yang tunggal dan dapat dipecah-pecah untuk dipahami secara bebas. Objek yang teliti bisa dieliminasikan dari objek-objek lainnya. Dari sudut epistemologi, positivisme menyarankan adanya dualisme antara subjek penelitian dengan objek yang ditelitinya. Pemilihan ini dimaksud agar dapat diperoleh hasil yang objektif. Sementara itu, dalam pandangan fenomenologis, subjek dan objek tidak dapat dipisahkan dan aktif bersama dalam memahami berbagai gejala. Dari sudut aksiologi, positivisme mensyaratkan agar penelitian itu bebas nilai agar dicapai objektivitas, konsep-konsep dan hukum-hukum sehingga tingkat keberlakuannya bebas tempat dan waktu. Perbandingan tataran metodologi. Memahami landasan filosofis, penelitian kualitatif dalam perbandingannya dengan penelitian kuantitatif merupakan hal yang penting sebagai dasar bagi pemahaman yang tepat terhadap penelitian kualitatif. Namun demikian, bagi seorang peneliti, penguasaan dalam tingkatan operasional lebih diperlukan lagi agar dalam pelaksanaan penelitian tidak terjadi kerancuan metodologis dan penelitian benar-benar dilaksanakan dalam suatu bingkai pendekatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian kualitatif kedua pendekatan ini sering diposisikan secara diametral, meskipun belakangan ini terdapat upaya untuk menggabungkan baik dalam bentuk paralelisasi maupun kombinasi. Baik, penjelasan materi yang B yaitu filosofi penelitian kualitatif menurut Arikunto. Yang pertama yaitu fenomenologis. Fenomenologis berpendapat bahwa kebenaran sesuatu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Misalkan objeknya itu manusia, berarti yang ditangkap itu adalah pertama mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan. Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap gejala tersebut. Yang kedua ada interaksi simbolik, merupakan dasar kajian sosial yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa ahli yang terkenal yaitu John Dewey dan Blumer. Ahli kedua ini menyempurnakan pandangan interaksi simbolik dengan membagi 3 prinsip. Yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua, proses dan suatu tindakan
Seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan. Selanjutnya yang ketiga ada kebudayaan. Sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang berwujud dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melingkupi manusia sebagai berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia. Yang terakhir, yang keempat, antropologi, yaitu dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itulah sebabnya peneliti perlu sekali peduli terhadap tindakan manusia di masa lalu dan kelanjutannya untuk menghasilkan gambaran yang tepat tentang fenomena antropologis. Peneliti menggunakan pendekatan induktif dalam lingkungan yang tidak terlalu luas, fleksibel, dan kontekstual.